Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya dari kisah Selamat dari Tumbal yang dituliskan oleh Bang Ramdan Nahdi, mari kita berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia bagian berikutnya. Aku beranjak dari tempat tidur, berjalan keluar kamar. "Mbok, Mbok," panggilku sedikit berteriak. Namun tidak ada yang menjawab. Aku berjalan ke ruang tengah. "Mbok," panggilku lagi. Treng! Terdengar bunyi seperti benda logam terjatuh, arahnya dari dapur. Suara apa itu? Apa aku harus mengeceknya? Jangan-jangan itu ulah sih. Rasa takut mulai menyelimutiku. "Mbok!" teriakku kencang. "Mbok!" teriakku lebih kencang lagi. "Iya non!" sahut Mbok Wati dari dapur. Bergegas aku berjalan ke dapur. Terlihat Mbok Wati sedang memasak sesuatu. "Dari tadi dipanggilin kok diem aja sih, Mbok?" omelku. "Maaf non, Mbok nggak denger." "Oh ya udah, lagi masak apa nih Mbok?" tanyaku. "Ayam suwir sama sayur kol," balasnya sambil mengaduk-ngaduk masakannya. "Bapak keluar kota non," lanjutnya. "Iya Mbok, kira juga udah tahu." "Berapa lama Bapak pergi non?" "Katanya sih paling cepat 3 hari Mbok." "Mbok tadi apa yang jatuh sih?" tanyaku. "Jatuh? Nggak ada yang jatuh non," balas Mbok Wati sambil memindahkan sayur kol ke dalam mangkuk besar. Padahal aku sangat yakin sekali suara itu arahnya dari sini. Lantas dari mana sumber suara itu? Sudahlah, tidak perlu dipikirkan. Yang penting sekarang aku lapar. "Yuk Mbok, kita makan di ruang tengah saja," ucapku sembari membawa mangkuk besar berisi ayam suwir ke ruang tengah. Kunyalakan televisi dengan volume agak kencang sambil menunggu Mbok Wati datang membawakan sayur kol dan 2 piring nasi. Kami pun duduk di lantai dan mulai makan. "Mbok, habis makan siap-siap ya," ucapku berhenti makan sejenak. "Siap-siap kemana non?" "Pergi ke rumah sakit, jenguk bunda, terus nginep di sana," jelasku. "Loh, nanti yang jaga rumah siapa?" "Nggak usah dijagain Mbok, kan ada si..." Aku hampir saja menyebutkan si perempuan rambut panjang itu. Siapa non?" "Udah Mbok, jangan mancing-mancing. Pokoknya malam ini Kila males tidur di rumah." "Ya non, nanti Mbok temenin ke rumah sakit." Aku pun lanjut makan. Begitu pula dengan Mbok Wati. Setelah selesai, Mbok Wati langsung membereskannya, sementara aku kembali ke kamar. Aku berdiri di depan pintu kamar. Ada perasaan ragu saat akan membukanya. Semoga saja makhluk mengerikan itu tidak ada di dalam. Doaku seraya membuka pintu perlahan. Aman. Cepat-cepat ku ambil beberapa helai baju untuk dibawa ke rumah sakit. Aku tidak bilang pada Mbok Wati kalau aku akan menginap di rumah sakit sampai ayah pulang. Setelah memasukkan pakaian ke dalam tas, aku langsung bergegas mandi. Kali ini tidak bisa berlama-lama. Khawatir si wanita berambut panjang muncul lagi. Dengan langkah terburu-buru, aku keluar kamar mandi, mengecek barang bawaan dan pergi ke ruang tengah. Ternyata Mbok Wati masih belum ada di sana. "Mbok," panggilku sembari berjalan ke arah kamarnya. Tidak ada balasan. "Mbok," panggilku lagi. Masih tidak ada balasan. Kini aku tepat berada di depan pintu kamarnya. Pintunya tertutup. Apa Mbok Wati masih ada di dalam? Tok 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 tok. Ku ketuk pintu. Saat tangan meraih gagang pintu, tiba-tiba, "Non?" Mbok Wati muncul di belakangku. Mbok, kemana saja?" balasku kesal sekaligus kaget. "Habis ngecek semua ruangan sama jendela non. Udah kekunci apa belum?" "Oh, ayo Mbok berangkat sekarang.
nanti keburu malam. Kila tunggu di ruang tengah ya. Aku membalikkan badan kembali ke ruang tengah. Baru berjalan beberapa langkah, aku ingat akan sesuatu. Kuhentikan langkah, menoleh ke Mbok Wati yang mau masuk kamarnya. Mbok, Kila lupa bilang kalau nginep di rumah sakitnya 3 hari. Bawa bajunya jangan 1 ya, ucapku. Iya non. Tidak terlalu lama aku menunggu di ruang tengah. Mbok Wati sudah menghampiriku, membawa tas jinjing berukuran sedang. Yuk, aku melangkah menuju pintu depan. Belum sempat kurai gagang pintu depan, terdengar suara benda jatuh yang cukup kencang. Apa itu non? Mbok Wati membalikan badan. Mau kemana Mbok? Tanyaku saat melihat Mbok Wati mau mengecek sumber suara tersebut. Udah Mbok, cuekin saja. Aku tarik bagian belakang baju Mbok Wati. Rup, tuh ada lagi non, ucap Mbok Wati lagi. Saat itu kami kompak mengarahkan pandangan ke arah koridor menuju kamar Stephen dan Kevin. Ayo Mbok, Mbok Wati menurut. Kami pun keluar rumah. Sial, saking terburu-burunya aku lupa memesan taksi. Ku pesan taksi lalu menunggu di luar pagar rumah. Aku tidak mau menunggu di teras. Suara benda terjatuh itu masih terus terdengar bahkan setelah ku kunci pintu depan. Tak lama taksi datang dan membawa kami ke rumah sakit. Tadi bukan maling kan non? Tanya Mbok Wati. Bukan. Terus apa? Kan? Jangan dibahas Mbok. Selaku. Iya non. Mobil melaju cukup cepat melewati jembatan tempat Stephen kecelakaan. Di sini dan Stephen kecelakaan non, ucap Mbok Wati. Iya Mbok, aku sudah tahu, balasku seraya menatap keluar jendela. Aku bisa melihat dengan jelas besi pembatas jembatan yang bengkok di beberapa bagian. Mungkin di sanalah mobil Stephen kecelakaan. Sekitar 20 menit kemudian kami pun sampai di rumah sakit. Kedatangan kami sempat membuat suster heran karena membawa 2 tas yang cukup besar. Setelah meminta izin ke dokter yang menjaga Bunda, kami pun diperbolehkan menginap di ruang perawatan Bunda selama beberapa hari. Setidaknya untuk sekarang ini, rumah sakit jauh lebih aman dibandingkan rumah. Selama 2 hari menginap di rumah sakit, aku lebih sering menghabiskan waktu di dalam kamar. Saat malam hari, sama sekali tidak berani keluar kamar. Aku sangat takut ketika harus melewati koridor dan selasar yang cukup gelap. Di rumah sakit, aku bisa tidur lebih pulas, walaupun hanya tidur di sofa. Sedangkan Mbok Wati memilih tidur di lantai dengan beralaskan kain yang tebal. Non, besok bapak pulang? Tanya Mbok Wati. Iya Mbok, besok pagi Mbok pulang ke rumah ya, mau beres-beres. Oke Mbok, bisa pulang sendiri kan? Bisa. Ada uangnya? Ada non. Ini aku tambahin. Aku mengambil 2 lembar uang Rp50.000 dari dompet. Banyak banget. Ya takutnya Mbok mau belanja juga. Menjelang malam aku dan Mbok Wati pergi keluar rumah sakit membeli makanan untuk makan malam. Setelah itu kembali ke kamar. 2 minggu lagi Kila mau balik ke Jerman. Tapi Bunda kok masih belum bangun sih Bun? Ucapku sambil menyantap makanan. Doain aja terus non. Semoga Bunda cepat sadar sebelum non Kila pulang. Iya Mbok. Setiap sebelum tidur selalu berdoa, semoga pas Kila bangun, Bunda udah nyambut sambil tersenyum. Amin. Malam semakin larut, mata pun sudah mulai berat. Aku mulai membaringkan tubuh di sofa, tidur. Mimpi aneh kembali muncul. Kini aku berdiri di tengah jalan. Sebuah jalan yang sepertinya aku kenal. Iya, ini jalan dekat rumahku. Dari kejauhan kulihat seseorang berdiri di tengah jalan, menghadap ke arahku. Aku berjalan mendekat sementara itu, dia masih berdiri mematung. Kuhentikan langkah, saat menyadari kalau seorang di depanku itu adalah si wanita berkebaya hitam, alias wanita ular. Dia tersenyum lebar, seperti menyambut kedatanganku, lalu berjalan masuk ke dalam rumahku. Mataku terus tertuju pada pergerakannya. Wanita itu berhenti di depan pintu rumahku, kemudian seseorang membukakan pintu. Mbok Wati. Aku terbangun dari mimpi buruk itu. Kemudian mencari keberadaan Mbok Wati, tapi tidak ada sepertinya. Mbok sudah pulang ke rumah. Bergegas aku ke kamar mandi,
mencuci muka lalu pulang ke rumah. Di sepanjang perjalanan, aku terus teringat dengan mimpi itu. Apa maksudnya? Apa wanita ular itu mengincar Mbok Wati? Sesampainya di depan rumah, aku langsung berlari ke pintu depan. Pintu tidak terkunci. Aku pun masuk ke dalam. "Mbok!" panggilku sambil berjalan ke ruang tengah. Tercium wangian. "Mbok!" Aku berjalan ke kamar Mbok Wati. Semakin dekat, wangian itu semakin menyengat. "Non Kila!" Mbok Wati terkejut melihat kehadiranku. "Itu apa, Mbok?" tanya aku bingung ketika melihat Mbok Wati membawa wadah kecil dari tanah liat. Di dalamnya ada arang yang masih menyala dan mengeluarkan asap yang sangat wangi. Kemenyan, Non," balas Mbok sedikit terbata-bata. "Kemenyan? Iya, Non. Wewangian tradisional untuk pengharum ruangan, Non." "Oh, ayah belum pulang, Mbok?" "Belum, Non," balas si Mbok. "Mbok matiin ini dulu ya." Mbok Wati berjalan ke pintu belakang. Soalnya asap kemenyan itu sudah mulai memenuhi dapur. "Iya, Mbok." Aku kembali ke ruang tengah, mengambil tas lalu pergi ke kamar. Ditinggal hampir 3 hari, suasana kamarku agak berubah, lebih lembab dan dingin. Aku taruh tas berisi pakaian di pojok kamar, lalu mulai membersihkan dan merapihkan tempat tidur. Setelah semuanya selesai, bergegas aku pergi ke kamar mandi. Kunyalakan shower air hangat. Air hangat mulai mengalir dari ujung rambut hingga membasahi tubuh. Mandi air hangat selalu membuatku rileks. Namun entah mengapa punggung terasa dingin. Rasa dingin itu tidak juga hilang, walaupun aku sudah membasahinya dengan air hangat. Rasa dingin itu terus menjalar ke pundak, hingga membuat bulu kuduku meremang. Aku juga mulai merasa seperti ada seseorang di belakangku. Kumatikan keran air, menoleh ke belakang, nihil. Tidak ada apa-apa. Mungkin ini hanya perasaanku saja. Terdengar bunyi gesekan plastik, asalnya dari luar kamar mandi. "Mbok!" teriakku. Tidak ada jawaban dan suara itu pun menghilang. Mungkin salah dengar. Batinku seraya menyalakan kembali keran air. Di antara bunyi gemericik air, aku masih bisa mendengar suara itu. Dengan terburu-buru, ku selesaikan mandi. Perlahan aku membuka pintu, sedikit mengintip dari balik pintu. Kamar dalam keadaan kosong, tidak ada siapa-siapa. Kulangkahkan kaki keluar kamar mandi. Astaga, baju-baju kotor yang kusimpan di pojok kamar sudah berantakan. Plastik yang membungkusnya pun sudah tergeletak agak jauh. Tidak hanya itu, koper besarku pun sudah terguling. Ada apa lagi ini? Batinku berjalan mendekati lemari, mengambil pakaian dan mengenakannya, lalu mengambil ponsel di atas nakas dan berlari keluar kamar. "Mbok!" teriakku panik. "Mbok!" Aku berlari ke arah dapur. "Iya, Non," balas Mbok Wati. "Mbok, tadi ke kamar?" tanyaku dengan napas tersengal. "Enggak, Non. Dari tadi Mbok di dapur, siap-siap masak. Takutnya Non Kila belum makan," jelas Mbok Wati. "Emangnya ada apa, Non? Kok lari-lari sambil ketakutan?" "Itu, Mbok, di kamar ada yang berantakin baju kotor Kila." "Non Kila ndak usah takut, nanti biar Mbok beresin." "Iya, Mbok," balasku lalu mengambil segelas air. "Kila ke ruang tengah dulu ya, Mbok." "Iya, Non." Di ruang tengah aku membuka semua jendela lebar-lebar agar banyak cahaya yang masuk dari luar. Kunyalakan televisi dengan volume cukup kencang, lalu membaringkan badan di sofa. "Ayah, pulang jam berapa?" tanyaku via aplikasi chat. Tak lama ayah langsung menelponku. "Jadi pulang hari ini?" "Jadinya besok, sayang." "Ya, kirain hari ini," balasku dengan nada kecewa. "Gak ada apa-apa kan di rumah?" tanya ayah curiga. "Enggak kok. Kalau mau keluar rumah, minta Ahmad yang ngantar ya." "Iya ya."
Balasku singkat. Udah dulu ya sayang, nanti ayah telepon lagi. Oke. Jujur aku kesal, harusnya tadi tidak kembali ke rumah. Kalau sudah begini bagaimana aku bisa tidur nanti malam? Apalagi baru pulang saja sudah disambut dengan kejadian aneh. Non, mau makan sekarang atau tunggu bapak? Tanya Mbok Wati. Ayah nggak jadi pulang hari ini, Mbok. Oh, Non Kila mau makan sekarang? Boleh, Mbok, bawa ke sini saja ya. Nanti kita makan bareng lagi. Mbok Wati kembali ke dapur, membawa makan siang untuk kami berdua. Mbok, nanti jangan lupa tolong beresin kamar Kila ya. Iya, Non. Kami pun lanjut makan sambil menonton televisi. Setelah makan, Mbok Wati pergi ke kamarku untuk membereskan pakaian yang berserakan di lantai. Sementara itu, aku tetap di ruang tengah. Sekitar 10 menit kemudian, Mbok Wati kembali ke ruang tengah membawa semua pakaian kotorku. Langsung Mbok cuci aja ya, Non. Iya, Mbok, makasih ya. Mbok, ucapku sebelum Mbok Wati melangkah jauh. Iya, Non. Mbok Wati membalikan badan. Wewangian tadi namanya apa, Mbok? Kira lupa. Kemenyan, Non. Raut wajah Mbok Wati tampak kaget saat aku bertanya tentang itu. Sip. Mbok Wati pergi ke tempat mencuci baju. Jujur aku masih penasaran dengan kemenyan. Apa benar fungsinya untuk pengharum ruangan? Ku ambil ponsel lalu membuka Google. Di sana terdapat banyak penjelasan tentang kemenyan. Sebagian besar memang tertulis untuk wewangian atau parfum. Namun ketika aku turunkan layar scroll ke bawah, terdapat informasi kalau kemenyan juga digunakan untuk memanggil makhluk halus. Bro, suara kencang terdengar dari arah bekas kamar Steven dan Kevin, hingga membuatku terperanjat dari sofa dan berlari menghampiri Mbok Wati. Ada apa, Non? Tanya Mbok Wati yang juga kaget melihat kehadiranku di belakang. Ada suara lagi, Mbok, di kamar Steven atau Kevin, balasku. Sebenarnya, Non, dari Mbok pulang udah beberapa kali denger. Suara apa ya, Mbok? Bukannya 2 kamar itu dikunci? Iya, emang dikunci. Mau lihat ke sana? Ayo. Enggak deh, Kila takut, Mbok. Ya udah, Non di sini aja dulu. Nanti Mbok temenin nonton TV-nya ya. Iya, Mbok. Aku duduk di kursi kecil sambil memainkan ponsel, mencari hiburan untuk mengurangi rasa takutku. Padahal ini masih tengah hari, tapi gangguan udah muncul 2 kali. Gimana nanti malam? Pikirku. Tak lama Mbok Wati sudah memasukkan semua bajuku ke dalam mesin cuci. Mau ditemenin ke ruang tengah, Non? Tawar Mbok Wati. Temenin ke kamar aja deh, Mbok. Aku mau tidur siang. Kami pun berjalan beriringan menuju kamar. Aku masuk ke dalam kamar, diikuti Mbok Wati. Udah, Mbok, makasih ya. Mbok Wati berjalan menuju pintu. Mbok, iya, Non. Nanti malam, nggak jadi deh, Mbok. Awalnya sih aku ingin meminta Mbok Wati menemani aku tidur, tapi rasa maluku jauh lebih besar dari rasa takut. Ya udah, Mbok beres-beres dulu ya, Non, ucap Mbok Wati lalu keluar kamar. Kini kembali aku sendirian di kamar. Kuedarkan pandangan, mengamati setiap sudut kamar, sambil terus berdoa di dalam hati. Semoga tidak ada gangguan. Aku mulai berbaring. Kali ini tidak lupa untuk menyalakan semua lampu yang ada di kamar, termasuk kamar mandi. Aku buka aplikasi pemutar lagu di ponsel agar suasana kamar tidak sepi. Tak lama, aku pun tertidur. Tok tok. Dalam keadaan setengah sadar, aku mendengar suara ketukan pintu. Siapa? Teriakku dengan mata tertutup. Mbok, Non, sahut Mbok Wati dari luar. Masuk aja, Mbok. Pintu pun terbuka. Mbok Wati muncul dari balik pintu. Ada apa, Mbok? Udah malam, Non Kila mau makan dak? Malam? Gumamku heran sambil mengambil ponsel. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Astaga, aku tidur hampir 6 jam. Mbok Wati tersenyum. Tidurnya pules banget, Non. Iya, Mbok, makanya ntar kesini saja ya, Mbok. Kila malas keluar kamar. Baik, Non. Mbok Wati keluar kamar. Dia lupa menutup rapat pintu. Saat mataku masih tertuju pada layar ponsel,
Terdengar suara langkah cepat seperti orang berlari. Mataku langsung tertuju pada pintu yang terbuka sedikit. Duk, 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 duk. Kali ini suara langkah cepat itu diikuti dengan sekelebat bayangan hitam. Spontan aku menarik selimut untuk menutup wajah. Non, terdengar suara Mbok Wati. Aku mengintip dari balik selimut. Ada apa, Non? Tanyanya. Mbok, lain kali kalau keluar kamar tutup pintunya lagi, Mbok, protesku. Maaf, Non, Mbok lupa. Mbok Wati menaruh nampan berisi makanan dan minuman di atas nakas. Ada yang ganggu lagi ya, Non? Bisiknya. Aku hanya membalas dengan anggukan. Jangan lupa dimakan ya, Non, ucap Mbok Wati, lalu berjalan keluar kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Aku mulai makan. Ternyata tidur selama 6 jam membuat nafsu makanku bertambah. Semua makanan yang disediakan Mbok Wati habis kusantap. Setelah selesai aku pergi ke kamar mandi, buang air kecil dan cuci muka. Ingin mandi, tapi aku takut terjadi sesuatu. Sepanjang malam aku hanya tiduran di atas tempat tidur sambil menonton video di YouTube. Sudah hampir jam 11 malam, tapi mata ini belum juga mengantuk. Tenggorokan terasa kering, sedangkan persediaan air minum di kamar habis. Terpaksa aku harus pergi keluar kamar. Kriat. Perlahan aku membuka pintu kamar, mengintip situasi di luar. Sepi. Mbok, teriakku. Mbok. Sepertinya Mbok Wati sudah tidur. Aku melangkahkan kaki keluar kamar, berjalan menuju ruang tengah. Tek. Mataku terbelalak melihat sosok yang ada di hadapanku. Dia sedang duduk di sofa, membelakangiku. Rambutnya yang panjang sudah menunjukkan kalau dialah sosok yang sering menggangguku. Tubuhku terasa kaku, tidak dapat digerakkan. Jantung pun berdetak sangat kencang. Lidah terasa keluh, tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Sudah terlambat, ucapnya lirih. Dia sudah datang. Akan ada korban. Aku tidak bisa mencerna ucapannya itu. Apa yang dia maksud dengan korban? Lalu siapa yang datang? Kenapa kamu tidak usir wanita itu? Tanyanya. Namun aku tidak bisa menjawabnya. Untuk menggerakkan jari pun tidak bisa. Wanita berambut panjang itu menghadapkan wajahnya kepadaku. Wajah yang jauh berbeda dengan terakhir kali kulihat. Seperti manusia tapi sangat pucat waktu itu. Aku harap kamu selamat, ucapnya lirih dengan wajah sedih. Tak lama dia menghilang. Seluruh tubuhku pun bisa kembali digerakkan. Namun badanku terasa sangat lemas hingga jatuh terduduk di lantai. Aku berusaha berdiri, walaupun kaki masih gemetar. Berjalan perlahan untuk menggapai tembok. Sampai di kamar, langsung kukunci pintu itu, lalu duduk di atas tempat tidur. Tangis pun pecah. Teror ini semakin sering terjadi dan mulai mengganggu hidupku. Rasanya ingin kembali ke Jerman, namun ada sebuah harapan di hati untuk bisa melihat Bunda kembali sadar. Tok 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 tok. Terdengar suara ketukan pintu. Saat membuka mata, perih sekali. Kepala pun pusing. Dengan badan sedikit demam, kulihat ke arah jendela. Sepertinya sudah pagi. Non Kila, panggil Mbok Wati. Ingin membalas panggilan itu tapi tenggorokanku terasa sakit. Aku bangkit, berjalan mendekati pintu dengan langkah agak sempoyongan. Non, Mbok Wati terus memanggilku. Krek. Kubuka pintu. Mbok Wati tampak kaget melihatku. Non Kila, ada apa-apa? Tanyanya. Aku balas dengan gelengan kepala. Non pucat banget, lagi sakit ya? Tanyanya lagi. Mbok minta minum, balasku lemah dengan suara serak. Panas. Non tiduran dulu aja di kasur ya. Mbok Wati menyentuh dahiku kemudian memapahku ke tempat tidur. Mbok, ambilin makan sama obat dulu ya Non. Aku mengangguk pelan. Mbok Wati keluar kamar.
Ku ambil ponsel di atas nakas, ternyata sudah pukul 8 pagi. Aku sampai tak sadar kapan mulai tertidur. Beberapa menit kemudian, Mbok Wati kembali membawa segelas air. "Minum dulu, Non." Dengan cepat kuhabiskan segelas air itu. "Mbok buatin bubur ya, Non?" tanya Mbok Wati. "Iya, Mbok." Mbok Wati pergi ke dapur. Tak lama sudah kembali lagi dengan membawa semangkuk bubur dan ayam rebus. Di dekatnya ada 1 butir obat. "Makan dulu, Non, terus minum obatnya," ucap Mbok Wati seraya duduk di ujung tempat tidur. "Non Kila kenapa?" tanya Mbok Wati sambil memijat-mijat kakiku. "Gak apa-apa, Mbok," balasku, lalu kembali menyantap bubur. Entah kenapa aku sedang malas bercerita dengan Mbok Wati. Apalagi sejak tadi aku terus memikirkan siapa wanita yang dimaksud si wanita berambut panjang. Apakah itu Mbok Wati? Tindak tanduknya kemarin membuatku sedikit curiga padanya. Paginya membakar kemenyan, malamnya wanita itu datang menerorku. Sudahlah, biar nanti aku yang mencari tahu sendiri. Selesai makan dan minum obat, aku kembali untuk beristirahat. "Jangan lupa tutup pintunya ya, Mbok," perintahku. "Iya, Non," balasnya seraya pergi meninggalkan kamar. Aku mulai memejamkan mata, tidur. Terasa sebuah sentuhan halus di atas kepala. Kubuka mata, ternyata Bunda sedang mengelus-elus rambutku. Duduk di sampingku dengan senyuman mengembang. Udah bangun anak Bunda," ucapnya pelan. "Bunda," ku peluk tubuhnya. "Aku kangen Bunda," ucapku terisak. Bunda juga kangen Kila. Bunda bangkit dan menarik tanganku. "Mau kemana, Bun?" tanyaku seraya bangkit dari tempat tidur. "Sini, ikut Bunda." Kami berjalan keluar kamar, menuju ruang tengah. Bunda menghentikan langkah, berdiri menghadapku. "Kila, kamu harus kuat," ucap Bunda sambil memegang kedua pundakku. Terdengar suara gamelan. Suara gamelan yang sama saat aku dikejar wanita ular itu. "Bunda," ucapku sambil memeluknya erat. "Kamu jangan takut." Bunda berusaha menenangkanku. Wanita ular itu datang, kini menggunakan wujud setengah ular. Ada sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dengan berlian berwarna hitam di tengahnya. "Sekarang giliran kamu," ucapnya sambil mengibaskan ekor ke arah kami berdua. Kibasannya yang kuat membuat pelukanku terlepas. Aku terduduk di lantai, begitu pula Bunda. "Bunda!" teriakku saat melihat wanita ular itu mulai melilit tubuh Bunda. Dia menarik tubuh Bunda hingga menghilang di kegelapan. "Bunda!" teriakku. Aku terbangun dengan keringat bercucuran. "Gila, ini Ayah," ucap Ayah yang sudah ada di hadapanku. "Kamu dari tadi nyebut nama Bunda. Habis mimpiin Bunda ya?" tanya Ayah. Aku mengangguk pelan. Ayah menyentuh dahiku. Panasnya masih belum turun juga. Mbok Wati udah ngasih obat? Udah. Tubuhku pun mulai terasa gatal. Ayah, gatel, ucapku seraya menggaruk-garuk tangan dan leher. Ayah menyingkapkan baju lengan panjangku. Ya ampun Kila, kenapa kulitnya merah-merah? Gak tahu Ayah, gatel. Rasa gatalnya mulai menyebar ke seluruh tubuh. Kita ke rumah sakit sekarang. Bergegas Ayah mengangkat tubuhku membawaku ke mobil. Ada apa Pak? Ucap Mbok Wati panik. Ini Mbok, badan Kila jadi bentol-bentol merah, balas Ayah. Ya ampun Non. Mbok Wati pun terlihat panik, ikut berlari ke arah mobil. Dadaku terasa panas, nafas pun mulai memendek. Ayah, sesak, ucapku lemah. Ayah sudah mendudukkanku di bangku depan mobil. Tak lama mobil pun sudah melaju ke arah rumah sakit. Kila jangan tidur sayang, perintah Ayah. Aku bisa mendengar dengan jelas kepanikan di suaranya. Tahan, sebentar lagi ya. Air mataku mulai menetes. Tidak kuat merasakan sakit di dada. Didididit. Bunyi klakson terus terdengar. Beberapa kali Ayah berteriak pada pengguna jalan lain untuk minggir.
15 menit perjalanan ke rumah sakit merupakan pengalaman terberat dalam hidupku. Antara hidup dan mati. Aku disiksa dengan rasa sakit yang teramat. Rasa gatal yang terus menjalar di seluruh tubuhku. Badan yang panas, serta nafas yang sesak. Mobil berhenti di depan ruang ICU. Ayah kembali berteriak memanggil petugas medis sambil mengangkat tubuhku. Tak lama tubuhku sudah dibaringkan di atas brangkar, dibawa ke dalam ruangan ICU. Pendengaranku mulai berkurang, sayup-sayup terdengar ayah yang terus menyemangatiku, serta suara dokter dan suster yang memeriksaku. Beberapa kali aku bisa merasakan ada jarum suntik yang menembus kulitku, namun rasa sakitnya tidak seberapa dibandingkan sakit yang sekarang kurasakan. Tak lama, mata ini mulai terasa berat. Aku tidak mau mati sekarang, ucapku dalam hati seraya, menutup mata. Bersambung. Nanti kita sambung lagi ya. Jangan lupa mampir ke channel cadangan saya ya, di Tony FS. Di situ ada sebuah kisah ya dari web novel Istri Sang Juragan. Keren banget tuh kisahnya. Mampir ya, itu tinggal disentuh saja, ada di layar akhir ya itu ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah.